Kesehatan Rumah Sakit Umum Cutmutia bekerja sama dengan dokter saraf kita, yaitu Dokter Intan dengan Dokter Basli, yaitu dalam acara Hari Stroke Sedunia, di mana dengan tema Aceh Waspada Stroke 2021. Jadi saya memintakan waktu sedikit buat Bapak dan Ibu di sini untuk mendengarkan ataupun ingin nanti bertanya, kami persilakan. Dan hari ini untuk pematerinya akan dibawakan oleh Dokter Intan dengan Dokter Basli. Beliau-beliau ini adalah pakar-pakar kita. Beliau-beliau ini adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Cutmutia. Jadi inilah kesempatan kepada Bapak Ibu apabila nanti ingin bertanya, apapun boleh bertanya, asal menyangkut dengan bidang beliau. Baiklah, untuk bersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih dari bagian konket. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kami dokter spesialis saraf Rumah Sakit Umum Cutmutia akan memberikan penyuluhan. Sebenarnya penyuluhan lah kita bilang ya, penyuluhan, mungkin diskusi juga tentang stroke dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Nah, kira-kira 2 hari yang lalu ya. Kemudian tak lupa juga sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi ini dalam rangka kami penyuluhan hari ini adalah bahwa Aceh waspada stroke. Nyo lagi ngomentang anak muda masuk dalam penyuluhan. Mau bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Ya, jampu-jampunya, jampu-campur aja. Ya, jadi Hana Bandung bertanya Hino, kadang nggak urun dari luar, nggak ngerti pula dia bahasa Acehnya apa itu yang dibilang. Yang nawa kita itu Hana mau kunci bahasa Indonesia. Ya, jadi Pak, stroke-nya cukup kajino pasien. Nah, jadi tidak hanya usia tua. Jadi sekarang umur 30 tahun itu sudah ada yang kena stroke. Ya kan? Nah, penyebabnya macam. Nah, kita jelaskan lebih lanjut. Jadi, Tanyo Jino yang umur muda jangan anggap remeh dengan stroke itu. Alah anak pasti anak kenal, yang kenal rutuhan mentong, yang kenal ayah nenek mentong, yang kenal, nah gitu. Enggak lagi. Jadi semua sekarang dalam segala umur, ya di atas, kadang di bawah 30 tahun itu sudah muncul stroke dengan segala penyebab. Nah, jadi dari Getanyo Jino jangan anggap enggak open lagi dengan ini. Maafkan apa yang ada, nah misalnya, ya tidak kontrol dengan terhadap tekanan darah misalnya itu, ya. Jadi nanti ini akan dijelaskan lanjutan oleh Dokter Basli. Mohon didengar semuanya, ya. Baik pasien dari jantung, karena bukan apa? Jantung itu salah satu juga faktor risiko terkena stroke. Nah, gitu. Jadi kenapa nantinya akan dijelaskan lanjutan oleh Dokter Basli. Kepada Dokter Basli kami persilahkan. Terima kasih Dokter Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada rojok akan diberi kesempatan udip sampai umurnya. Dan tidak lupa juga selalu dengan saja mari sama-sama bertanya sambung sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah juga mengajarkan dari akhlak yang tidak mulia menjadi akhlak yang mulia. Yang menghormati kita hormati bagian promkes yang sudah ini. Terima kasih kepada direktur dan jajaran administrasi yang pada hari ini sudah mensponsori acara kita, acara peduli Aceh waspada stroke dalam rangka Hari Stroke Sedunia. Kemudian juga
terima kasih kepada tunggu-tunggu Mandum yang kami percayakan ke rumah sakit Cemudia bahwa diulo kan tidak mubat kena. Nah, sebenarnya kamu ingin dari wate ke wate dalam katakan jumlah angka kejadian stroke di Aceh haura-haura laju. Jadi kamu berpikir bagian saraf yang jadi urang-urang masyarakat luas untuk mencegah atau minimal menurunkan angka kejadian stroke yang terjadi di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Nah, sebagaimana datuku bahwa menyasih urang yang kena stroke, angka kematiannya sangat tinggi. Jangan stroke-nya menempati posisi ketiga, angka kematian terbanyak. Saya kenang di bawah jantung. Nah, sekarang kabar geser. Sekarang stroke dengan jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi yang kena stroke, apalagi jantung, penyebab nomor 1. Penyakit stroke dan jantung, penyakit jantung menempati ranking pertama angka kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi artinya setiap sosok yang kena stroke kemungkinan meninggal lebih. Nah sebenarnya yang stroke, kadang katanya stroke adalah gangguan fungsi di otak yang sifatnya tiba-tiba, mungkin pelan-pelan, tengah sehat, tiba-tiba langsung kena stroke. Gejala di stroke-nya, gejala bermacam-macam. Bisa tiba-tiba hana sadar dengan kumpul sehat tiba-tiba hana sadar, pingsan, atau bisa disertai dengan setek kejang. Ataupun bisa juga tiba-tiba dengan itu hanya gerak badan sebelah badan kan gerak baik belah nun, ataupun nasib yang tiba-tiba tinggal mengapa hanya pegah balik kedua lagi yang tak temanyang handu kusuut yang kepegah handu pegah li yang termasuk dalam stroke. Atau tiba-tiba dengan yang dua-dua kayaknya Momang baik mau putar-putar, mahayun-hayun, biasanya normal. Ya. Kemudian disertai dengan mulut mereng, jadi mencong itu, ya, mereng, kemudian pegahaba pelu, ya, kahana pahli pegahaba kamu lolo, ya, yang termasuk atau anggojip bagi makanan dulu. Nah, bisa aja bermacam-macam atau diurang jadwal. Nah, inti stroke adalah kejadian tiba-tiba. Nah, stroke-nya bisa berupa sumbatan, bisa berupa pecah pembuluh darah di dalam otak pendarahan mungkin. Ya, nanan sumbat karena plak di dalam darah. Lainnya karena pecah pembuluh darah akibat darah tinggi, terlalu tinggi pecah. Nah, makanya dikenal dengan faktor resiko. Pun masing-masing resiko dan sehingga kejadian stroke. Faktor risikonya jet yang tak rubah. Nah, jet yang tak rubah, yang jet tak rubah pun darah tinggi, tak rubah aja dengan minum obat tadi, tak kontrol biar sampai darah tinggi. Yang kedua sakit jantung. Sakit jantung dari hanapa dia dokter jantung obat sehingga tak kontrol sehingga jantung dia bisa normal. Yang jet tak kontrol, lainnya penyakit gula harus tak kontrol sih dengan jeb obat. Nah, hana istilah hana jeb obat. Nah, lainnya kolesterol terlalu tinggi, juga menyebabkan faktor resiko. Nah, yang jeta ubah, yang hanya tahu bangku usia, umur hanya tahu ubah. Nah, jenis kelamin, ini hanya tahu bangku belaga hanya tahu bangku ini. Yang hanya tadi memang kodrat. Lainnya garis keturunan. Nah, keturunan istilahnya genetik kamu. Jadi jenis keturunan kadang-kadang ulun si zaman yang kena stroke berarti berpotensi hanya untuk kena stroke. Nah, lainnya yang jelek tak ubah lem yang menurut dua botol adalah merokok. Rokok salah satu faktor penyebab untuk terjadinya stroke. Kemudian gaya hidup juga mempengaruhi untuk terjadinya stroke. Biasanya udah gaya hidup yang stres tinggi.
stres tinggi, pola makan yang salah, punya jaman tak baju ubu, tak baju ungkut, tak baju ke eksi, atau baju yang makanan barat lah satu minum, itu western food, ya kan? Nah, lainnya yang faktor-faktor yang menyebabkan stroke. Jadi tak tupu katanya bakal stroke ini barang cara dia. Jadi data mantel itu dapat tumbuh na risiko itu. Na darah tinggi ke kah, na kolesterol kah, na DM kah, ataupun lainnya N pangkat 2. Jadi ira na darah tinggi, na gula, na sakit jantung, umur kali 60. Berarti kata apa? N pangkat 4. Berarti 16 kali beresiko untuk terkena stroke dibandingkan orang normal. Jadi berpotensi untuk kena stroke itu 16 ke dibandingkan orang yang normal. Ya. Kemudian sebenarnya penyakit stroke-nya dia tak cegah, kan dia tak cegah. Nah, begitu kena stroke, resiko untuk kematian lebih tinggi. Jino le anggapan orang bahawa orang kena stroke hanya impulse, yang adalah anggapan salah. Ya, hanya kena jarum, salah. Benar tepu bahawa setiap orang yang kena stroke dalam sejam 2 miliar sel saraf mati. Utak sebenarnya katanya terdiri dari sel saraf. Sel sarafnya berfungsi sebenarnya untuk tak kedip, untuk tak bergahaba, untuk tak dengar, untuk tak untuk tak gerak jauh, untuk tak rasa halu kasar, mengatur semua sistem tubuh kitanya yang diatur oleh otak. Makanya Tuhan kepegat kitanya dengan kompleks jumlah sel otak yang ada di dalam otak kitanya lebih kurang 20 miliar sel saraf. Nah, di antara 20 miliar sel sarafnya pun dah tumpu mandum fungsi le yang boleh tumpu. Makanya secara ilmiah dua di dalam dunianya yang galau ditumpu oleh manusia. Luasnya tata surya, so tumpu dah tu benar rayu tata surya tanyo alam tanyo dengan luasnya otak katanya galau ditumpu. Karena setiap satu sel otak memegang satu peranan fungsi. Nah, setiap satu sel memegang satu peranan, setiap satu sel memegang peranan. Contohnya nasabah sel hanya untuk rasa sakit. Dia hanya mengibih info rasa sakit. Nah, termasuk dengan rasa tutung. Dengan rasa mandum yang dikontrol oleh saraf. Nah, ketika organ saraf maka jadi menyekarilah sel otak berarti yang rela. Sifat saraf hanya tak ubah sebenarnya. Tidak ada sifat regenerasi sel pada sel saraf yang begitu pun regenerasinya pun menyeluka pulih lo. Tapi sifat organ-organ lain nah sifatnya, tapi otak hanya sifatnya, hanya sifat untuk pulih. Jadi kemati tak jaga sebenarnya pada nyotar kecil tak jaga yang sakit baik mati. Le yang mati sel saraf, le keluhan, le yang efek yang le yang berat. Nah, makanya stroke-nya tergantung dari luas kerusakan di otak. Nah, tak cegah pun cegah pola hidup sehat. Nah, yang cara mencegah yang empat jenis baca. Kemudian pertama ikut cerdik. Cek resiko penyakit stroke. Lumpuh resiko. Gula, darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, atau sering merokok, atau sering minum alkohol, resiko itu. Tak cegah. Kemudian penyakit asap rokok dan polusi udara lainnya. Dan hanya asap rokok, sebenarnya di kampung asap-asap lain, ada asap buruk. Kadang-kadang rumah gunung kaya yang termasuk dengan asap. Ya. Kemudian rangsang aktivitas dengan gerak olahraga. Benar olahraga teora bacut, menglah minit minimal, gerak tubuh gedanya. Kemudian pola makan yang sehat. Pola makan sehat ibaratkan jadi cukup energi, cukup istilahnya cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak. Bek lebu, hana boleh. Ya. Kolesterol boleh je. Lemak yang boleh lah tubuh gedanya. Kan hana boleh, mandum boleh. Berpegat liau lana mandum boleh. Baju-baju yang boleh mandum. Hanjit ulung kolesterol
hana dia pada nyali, hanjit salah haji. Nah, mandum benar dalam jumlah-jumlah tertentu. Nah, menyebek lebu, hanya lebu untuk masalah lain. Ya. Nah, kemudian istirahat yang cukup, istirahat di malam baik letak gadang. Poliklo kata dengar bedah bengar pokok 5 atau dengan 5 pokok kaja penting. Kemudian iman dan menghadapi stres, kuatkan iman dalam menghadapi stres. Kalau orang stres tu nyan harus bersih lagi iman katanya ketiga. Berarti mandum nudiknya nak ketentuan dari Allah. Kadar dan kadar karena jadi anak tua tak fikir menyalin ada fikir karena sakit ulai dulu bahasa Aceh. Nah, yang penting tadinya. Nah, begitu kena langsung bawa ke rumah sakit. Nah, untuk minimal tak jaga bela sel-sel otak yang mati. Yang tujuan katanya. Dan yang selanjutnya itu jaga faktor risiko menu. Jadi kontrol darah tinggi, kontrol gula, kontrol penyakit jantung, kolesterol juga harus kita kontrol. Mandum yang faktor risiko harus kontrol. Yang baru untuk tak cegah stroke. Karena nanti tanya orang kamu pernah ubat untuk baik kena stroke, ubat hana untuk mencegah stroke, hana ubat. Hana lom naik tu mengubat, kita cek ubat, ulung untuk ubatnya, ulung kena stroke, bebas dari stroke, belum ada. Menyasar stroke kena. Kajian mantap dengan duduk dengan sehat dengan lumpuh langsung kena minat. Nah, yang boleh dan peduli adalah faktor resikonya yang peduli. Makanya, pemerintah kita menjaga masyarakat buatnya di Banjaran angka stroke-nya baik dia cek. Karena pemerintah berpikir ketika seseorang kena stroke, beban keluarga akan bertambah. Yang beragam, berokan buatnya yang minta rezeki, jenuh hanya minta rezeki. Lainnya urangnya kan hanya terus, payah dijaga oleh orang lain loh. Beban keluarga lain untuk menjaga si orang hakim. Jadi orang lain jaga jadinya. Maka ketergantungan orang dengan stroke cukup besar. Nah, yang kita cegah sehingga apalagi usia-usia yang masih muda lagi dokter kita pengamuno. Malahan yang anak niat. Nah, yang anak niat umur si kurang tun, guna stroke. Nah, yang masih lagi umur kayaknya biasa aja karena penyakit dasar droid dalam tubuh. Nah, makanya hanagat dan pembuluh darah aja hanagat. Nah, menyangka orang buha aja baru faktor aja. Yang ketujuan sebenarnya pemerintah menurunkan sehingga kualitas udip bertanya begat, dak kena stroke, hanjit pesimis, harus optimis. Orang-orang yang tak kena stroke saja, nyolong keban, bed stres, yang penting bed stres. Tak kena stroke, benar lah mulai, insya Allah, long jino sakit tapi long pulih lagi zaman. Karena yang penting bagi otak untuk dirangsang sel-sel saraf baru untuk bergerak. Menyadra lah anak-anak fikir lagi yang kantang nak fikir long mati banyo hanya kumeno harionong gaduh klik habis gaduh ratapan nyobakannya menjadi boleh stroke. Jadi tetap yang intinya adalah kenali faktor resiko stroke, begitu kenal terus berobat, cari ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, kemudian begitu yang dia lakukan pengobatan yang betul, yang salah, kadang-kadang lu yang pegang menau yang hanya dari ngam. Ya, karena lu di dua-dua pegang untuk menjadi stroke-nya yang kena stroke. Kalau benar penelitian yang lainnya. Nah, kemudian yang bagi yang kena stroke tetap harus optimis bahwa kita bisa sembuh. Long bisa pulih, saatnya memang sakit tapi long pulih long. Lagi zaman lo. Yang harus Mbak Rono. Ya. Yang kemantang informasi mungkin tambahan yang Dr. Herlina. Ya. Atau sambilan tanya jawab ya, karena waktu untuk pelayanan di anak Redley. Nah, saya ingin tanya tentang stroke. Kita jawab. Tolong tambahkan. Jadi memang seperti Dr. Basri Tegak Buno, bahwa memang stroke-nya kan timbul tiba-tiba. Kadang tentu tiba-tiba kok tahan di sepegah apa?
gemel lagi rumah sakit. Ho gemel biasa. Mbak raja hile. Kadang raja ke tiuran woro juga. Kadang udah seminggu 2 minggu pakat, anak juga tahu kajian yang pakat anak tebi-tebi kan. Memang betul, nah penyakit dunianya ada, memang betul itu ada, ya kan? Nah, tapi lain ininya, ya. Jadi makaji menyona tiba-tiba menang, laju ngejak rumah sakit, nah nampak berpegang bahwa berpegang merampok. Jadi memang penanganan stroke lebih cepat penanganannya, insya Allah lebih cepat untuk perbaikan. Nah, saraf mana jadi menyotreng udah lama dia ada pernah ada lagi apa namanya jak rumah sakit saraf rusak aja. Jadi sarafnya nih Bu, dia untuk perbaikan lomnya lagi kan kapaya. Jadi perleta rangsang pelan-pelan. Itu kadang kalau pegang bak kamu misalnya, tuh kasih pelung long ya poli saraf tuh boleh long. Aki lanjut long jak. Nah, mana aki hana lagi tak long. Berapa jut long pelung sampai berapa kilo, 2 kilo, sampai 1 meter, nah jerubah lo. Nah, jadi tujuan ngejak rumah sakit bukan, memang yang kamate sarafnya menu kamate. Nah, kalau pegang menu. Jadi talindungi saraf yang lainnya yang mentangganya tujuannya ke kamu mobil ubat. Nah, dek kenang lo sel yang kagak cek, mentanggak cek. Jadi kena nyompat untuk kamu pegang nyompat pak obat yang untuk pengencer darah, nah gitu kami bilang kan. Jadi pada pasien-pasien yang kena stroke penyumbatan pembuluh darah, istilah di dalam tubuh goknya kan mudah untuk nyumbat lah pembuluh darahnya. Pulau dan nyomu kali atuh pulau pembuluh anak pulau akibatnya kan ya kan. Nah jadi pembuluh darah katanya karena seelastis mudah-mudah. Jadi fakta yang kena stroke pembuluh mudanya kan pembuluh darah, memang pembuluh darah aja yang kena, tapi penyebab bukan pembuluh darah yang kena, penyebab lain sih. Teman umum kan lebih 60 pipa pipa pembuluh darah, kanker kalau kayak pipa. Nah, jadi mudah dia untuk kena nyumbat lagi itu lebih mudah. Jadi inilah tujuan kenapa pasien hanya butuh pak obat, harus ngejak kontrol laju-laju, lehnya aki yang kalemahnya atau jaron ngejak fisioterapi tujuan nak tarangsang sarafnya. Jadi hana keruh ini hana kaku. Mungkin dari syarah urun-urun atau tetangga kata hinai rumah. Kakakku hana gebahu lain ya benar. Tiba saraf kamu memang harus tarangsang. Iji tak lah maju iji. Nah, jadi tanah kaku lebih susah jadinya untuk dia bergerak itu lebih susah. Nah gitu, nyangkanya tujuan pakai sama ibu kayak putuh-putuh obat, menjaga darah tinggi, menjaga menyona urut penyakit jantung, ngejak kontrol sampai mbak dokter jantung, misalnya gula, nih kontrol gula, nah gitu. Ya karena pengaturan obat itu dari kita, dari kamu-kamunya. Nah yang kita buka untuk payah tak petren, payah tak namunan payah untuk mungkin anak payah jetle. Nah, lagi obat pengencer darahnya. Nah, memang efek sampingnya kadang bisa berdarah misalnya. Misal berdarahnya, Bu, tiba-tiba lo berdarahnya itu dari kamu, oh harus stop. Jadi pemantauannya dari kami. Nah, gitu makanya perlu kontrol ke rumah sakit. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ada tambahan mungkin dari Dokter Herlina. Ada Pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada pertanyaan, anak Pak, tolong tanya ngaju tengah biasanya nyodi ke poli kan, pakai dokter jangan teman-teman. Ada dalam lagi. Ya. Lambung stroke. Nah, gimana lambung apa bisa jadi stroke? Oh, dia tidak langsung ya lambung ya. Yang paling utama yang udah tadi sampaikan darah tinggi, gula, merokok yang nomor 1 ya. Makanan berlebihan kolesterol. Jadi makanya tak batasi cik makanan baik kalori bengah urang so kata mulut lagi kan mulut cabe ya lambung kan secara tidak langsung kalau pegang akibat lambung stres darah darah lupa kena stroke. Nah itu secara tidak langsung ya. Ada pertanyaan lagi Bapak? Macam tapi tidak berapa kalian tuh sakit apa pula jam ubah
elektron sakit. Ya, dino kan sebenarnya tujuan tabung obat urang stroke, pek kenang stroke berikut ji. Nyo kenapa kenang stroke? Karena menyekasi ke kenang biasa di tubuh pun dipikir kita nyom. Sedron yang faktor resiko meno, lagi bukan darah tinggi, gula, kemudian kolesterol tinggi, kemudian penyakit jantung. Pun dipikir itu berupa ringan dulu. Ya, pastilah kayaknya segolong truk yang raya pasti nayo bu, tang yang bu kumpul kubur gile. Jak mandang je tiba-tiba kok kubur badan, alah nanti ada detik-detik lah pulih. Nah, ada murung nak kepikirnya. Lenyat yang kedua kadang-kadang mumang lagi ada bagaimana tiba-tiba kok mumang kedua bunga kak mumang kahoyong dan lagi nyantek paniknya istirahat sebentar kapuli ya nak dia obat nyan pada hari tubuh kayak bithe nyan lenyan kadang-kadang watenya hana tak peduli oh gak truk ngeraya kedua truk luar ayo baru lumpuh. Nah tujuan sebenarnya kita ngejek obatnya tak kontrol darah tinggi, tak kontrol gula, tak kontrol penyakit jantung, tak kontrol purakan kolesterol mono. Tujuannya baik kenang stroke berikut J. Karena stroke galom na obat untuk lagi bagaimana menyelidiki stroke obatnya, itu hanya kenang stroke galom na obatnya. Jadi tak cegah, rejep tujuan rejep baik kenang yang berikut J. Karena menyangka kenang tiga, kenang kedua lebih berat. Kenang lawan kali lebih berat. Oh nyom dengan kepek ada TE juga dekat sun. Karena makin rusak utak, makin hanakat nyom. Nah, dia kayaknya bergelom untuk yang gangguan-gangguan lain, yang tua, yang demensia, K2 ke bapak. Nah, komplikasi stroke. Ya, bahaya adik. Ada lagi? Yuk, silakan. Terus pola makannya itu gimana? Oh, ya. Gimana Dokter Helena? Kolesterol tinggi. Minum obat ya. Pola makan gimana nih yang bagusnya? Pola makan tetap seimbang, ya. 4 sehat 5 sempurna. Banyak apa katanya? Lebih banyak sayur dan buah. Nah, buah banyak sayur dan buah. Tapi buah Ya. jangan hati, naik gula. Yang orang lekit-lekit ajar borang bod, ajar bodrin kan ajar le. Anjir ya. Ya. Olahraga juga. Habis makan tidur, sama aja. Nggak ada kerja dia untuk ini kan. Dan yang paling bagus puasa. Ya. Puasa juga Puasa ya betul. Ajaran Rasulullah memang itu memang sangatlah dibuktikan. Ini awaknya yang puasa karena awaknya awak keluar Islam, ya. Puasa. Iya, tidak agak pendek, jadi badan kebas-kebas semua. Itu memang jalan Ibu ini hidrosefalus. Sudah terbukti ada CT scan-nya. Oh, sudah terbukti. Cuma lidahnya katanya agak inilah seperti susah untuk bicara. Oh, ada dokter air. Enggak, hidrosefalus. Hidrosefalus itu penyakit lain. Itu sebenarnya bukan stroke. Dia ada penyakit walaupun terkadang hidrosefalusnya komplikasi dari stroke bisa jadi hidrosefalus. Hidrosefalus utak tanya rayu sehingga ia lamuta nyaikan hidrosefalus. Hidrosefalusnya le sebab ji menyalahkan sampai ji infeksi. Nah kumun yang menyangkut di dalam utak sehingga aliran ia lamuta ji kurang. Kan kurang hancit li aliran ji maksud na luang. Na tempat ia na luang yang di putar-putar maknanya luangnya tersumbat hoi ja kan ia kan hidroli ia na laju rayu nah galanya kan hidrosefalus memang banyak kekenang lagi tak mano banyak kekenang atau kerusakan otak karena hidrosefalusnya begat rila huta sel huta aja relasi cuma beda dengan konsep dengan stroke. Jadi kalau sel otaknya sudah rusak lagi bagaimana sifat sel otak hana regenerasi hana sifat ibu pulih roh hana mereka mati makanya kita jaga sampai mati yang sakit tak ubah mangat pulih lagi tadi lo ya memang kadang-kadang menyadak kenang stroke atau kenang penyakit otak jadi han pulih sempurna tang dengan pulih sempurna hana lagi jamu
Nah, mesti dak menjamin gejak mesti gagak. Dina bangkat je gejak. Karena setiap kerusakan otak tidak bisa sembuh 100%. Mandum penyakit saraf hampulih 30%. Paling pulih kita pulih 80%. Target 80% ira dia beraktivitas, dia sembahyang, dia dua, dia lumpuh dia. Cuma rasa sakit tetap ada. Menyahan dia juga bahkan tambah sakit dia juga. Hanjit beraktivitas, hanjitnya. Karena ada lagi mana galom nak ubat yang pulih belum dah. Untuk dah cegah nak, tak jaga sampai mati nak. Tapi untuk mati tak pulih belum tak bisa. Lagi lama mana sel saraf masing-masing tak berfungsi. Untuk rasa dia la ilmu haram. Untuk melihat la ilmu haram. Ya, untuk dah dengar la ilmu haram. Ya. Jadi Dokter Basli ini ada yang tanya dari Bapak ujung sana sebelah kanan. Jadi orang tuanya kadre di rumah. Nah, jadi mungkin hantam bawa rumah sakit Pak ya? Hantam ke bawah rumah sakit? Hantam ke bawah. Jadi punya stroke-nya, memang kakak ada tak peduk, malah hadir kedua. Nah, kita cukup janji kasus di Kuala. Mana gula nih, ngomong sarap tapi ujung-ujung kaki ke bawah. Saya kena aku kalau lagi mati rasa sarap kaki yang membuat. Jadi aliran darah mana lancar. Makanya harus tak kontrol gula mana darah tinggi karena tidak berat hantruk aliran pucuk. Saya jangan kalau kita ikat karet saja, darah tingginya kita ikat karet saja di banyak. Aku bahkan hantruk, mana juga pucuk darah sakit. Konstriksi punya bahasa ni kaku terus kayak selang katre kan kaku karena kan takut berat tuh mana tadi pada tinggi karena jet buat memang transisi anak kaku bahu pada tua pulang badan mama anak mumang kamu mumang baca saya ulang kaguan takut kata sakit periksa kata kerja karena makan peluru dan lagi yang sering kan cerita buat darah tinggi cuma rutin ya buat juga atau resikonya harus tak pelihara jadi pembuluhan tanya lapang aliran dia lancar kok mencoba pucuk pembuluhan mata kanyuhan rambut pucuk darah laki ginjal jantung banyak kakak stroke biasanya yang lain kita di pasumbat ya jantung karena koroner udah itu ke mata kita retina jelas pencegahan bapak-bapak ibu sebagai anggota masyarakat hingga penyuluhan tujuan menyampaikan ke tetangga, keluarga, lain-lain kan. Sebelah-sebelah kayak ya. Ada pertanyaan dari sebelah. Oh ya, silakan Pak. Asal selama kasus jantungnya bagus, ya tidak akan menjadi stroke. Tetapi ada beberapa malahan yang penyakit jantung yang pasang ada beberapa juga sampai 50% juga ada yang kena stroke berikutnya, bukan saat ini. Makanya terkadang setelah pasang ini tidak kontrol. Saf Rizal. Tidak kontrol. Orang mulia. Saf Rizal orang mulia. Untuk modus itu sangat besar. Islamiyati, belakangan. Kemudian tadi ada pertanyaan, saya sering lupa. Sudah habis. Mungkinnya bagian terus yang lumayan habis. Nanti itu baca dua perkataan baru. Oh dan tak setek. Ya. Pun hanya satu pun intro tu. Hanjit diobservasi oleh orang lain. Maksudnya pun tak dua-duanya tadinya gitu untuk sendiri. Ya, yang kedua bisa diobservasi oleh orang lain. Maksudnya yang keduanya lebih tak pada itu ni. Namoho, yang yang dana yang mudah lupa. Yang berat-berat sampai berat, yang ikut Alzheimer. Yang sampai ingat itu dia geroi. Yang ikut penyakit pikun. Nah, sebenarnya dari ikunnya ku. Nah, stroke juga akan memberi
kontribusi untuk terjadinya pikun. Nah, sederhana yang kena stroke, ulang tipe-tipe stroke yang sumbatan dengan gangguan fungsi bahasa. Mesti tiba-tiba hanya tak pegang habang. Dulu ada katanya pegang habang lain-lain. Katanya nyong ke Jawa lain, katanya sepun, sendok, kan sendok tu pegang, lain. Atau haba-haba sat, dia habanya sampai itu, habo. Yang model tipe stroke lagi yang sangat berpotensi untuk muncul di demensianya pikun. Nah, yang sangat, ya maka kita jaga urang yang demikian harus kita jaga sel otak turun menurut, kita jaga sampai beje ke pikun. Nah, minimal walaupun pikun, kita jaga bek sampai berat, bek sampai ingat bek dulu. Pak kedua kita jaga sampai bek tua, beje, kita coba semayang bertatupat, tabel hadas katanya bertatupat. Nah, karena menyangka kena-kena genyo beban orang rumah makan dulu meningkat untuk dirawat di sana. Yang nanti, yang baik stres. Karena makin stres makin tua, udah hantar. Ya. Baik, terima kasih. Memang seperti pasang ngering tadi kan Pak. Memang ngering lebih ininya, cuman lebih juga resiko lebih besar memang katup ya. Nah, pemakaian katup, misalnya katup jantungnya nggak bagus, jadi ada yang model operasi memang diganti katup aslinya itu dengan katup refleks. Ya katupnya, ya itu lebih besar biasanya untuk, makanya harus sering kontrol. Nah itu ke jantung. Ya, baiknya yang tua-tua ayat sembahyang atau tua-tua rakaat, cire setengah sembahyang anak ketika bola kali buka aja demensia konsentrasi yang terganggu, ya kan? Tengah sembahyang tengah tapi ke bunuh sang. Jadi kalau tamu sirah, sang si ate ke bapak kaduo, udah lain pikirnya. Ya, ya udah baik. Kami cukupkan kaset untuk uronyo. Jadi untuk pajan kami ada waktu lagi akan kita bahas judul yang lain. Nah, masalah epilepsi, misal kejang misalnya ya. Nah, masalah tentang tua-tua demensia untuk yang kita bahas. Nah, untuk kami harapkan juga nggak ada masalah. Jadi inilah mungkin penyuluhan kami yang bisa kami berikan hari ini. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, belum lagi izin Kak Uronyo bagi Bapak Ibu, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh sambil konsultasi di Polisarap. Dan saya akhiri dengan dan yang perlu kita ingatkan di sini, apabila sudah terjadi sakit, jangan dirumahkan, tapi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cudmutia. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.